sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo, warga senior. Coba Anda bayangkan, kok ada ya orang yang memborong begitu banyak penyakit? Dari diabetes, darah tinggi, stroke, penyakit jantung, sampai masalah ginjal. Aduh, penyakit kok diborong. Narasumber kita hari ini, Pak Nanang, usianya 63 tahun. Memiliki banyak masalah kesehatan. Jangankan untuk beraktivitas, untuk berjalan aja, Pak Nanang harus dibopong oleh 3 orang. Gak kebayang. Pada akhirnya, Pak Nanang mengubah pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser. Sehingga saat ini kondisinya sudah jauh lebih sehat dan lebih produktif. Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Dan mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, yang disampaikan tadi oleh Teguh harus menjadi alarm pengingat kita semua ya. Jadi banyak yang harapannya, idealnya masuk usia pensiun itu kan kita sehat, bisa aktif dengan komunitas, fokus ibadah, main sama anak cucu, tapi bisa pupus kalau misalnya stroke menyerang. Makanya simak perbincangan kami di Go Healthy. Bersama saya ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes ya. Dan juga ada seorang narasumber yang memang dulu pernah punya banyak masalah kesehatan. Usianya memang sudah tidak muda. Bayangkan dulu ya, tensi, kolesterol, asam urat, gula darah, semuanya tinggi, yang membuat dia harus terkena stroke. Tapi sekarang kesehatannya membaik setelah rutin menggunakan teknologi laser ya. Nanti kita akan simak perbincangannya seperti apa, tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Baik pemirsa, karena narasumber kami kali ini pernah terkena serangan stroke, jadi info sehatnya berhubungan sama stroke ya. Stroke memang penyakit yang berat pemirsa dan banyak yang terdampak. Salah satunya adalah ritme sirkadian. Nah, kita belajar sama-sama ritme sirkadian itu apa dan apa yang terjadi kepada pasien stroke. Mas Yohanes, boleh bantu jelaskan? Jadi pemirsa di rumah, tidur ini memegang peranan penting untuk pemulihan pasca stroke dan pengaturan hormon. Tetapi sayangnya pada pasien pasca stroke ini rentan mengalami gangguan ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Hal ini disebabkan karena gangguan pada fungsi otak, salah satunya adalah hipotalamus. Selain itu gangguan hormonal. Dampaknya apa saja sih? Yang pertama adalah gangguan tidur. Pasien pasca stroke ini cenderung mengalami insomnia atau tidurnya terbalik-balik. Selain itu gangguan emosional, kemudian gangguan dalam mengendalikan tensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah, sehingga pemulihan pasca stroke-nya tidak optimal, dan ini berdampak pada rentannya pasien tersebut dalam terjadinya stroke berulang atau gangguan kognitif. Jadi mulai dari sekarang jangan sampai stroke terjadi. Salah satunya pola hidup sehat dalam mengendalikan tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat, sehingga ketika semuanya terkendali maka stroke tidak terjadi. Baik, terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya. Kita cari tahu juga apakah narasumber kami kali ini juga pernah punya masalah yang sama. Bersama kami ada Pak Nanang. Bapak apa kabar Pak? Baik. Bapak udah berapa lama ini pensiun Pak? Dari 2008. Dari 2008. Jadi sekarang kesibukannya apa aja sebagai pensiunan tuh? Ya, banyak di rumah. Banyak di rumah ya. Banyak. Dan fokus untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Bapak semangat terus satu Pak. Wah, dan katanya setelah rutin pakai laser katanya perubahannya banyak sekali.
Dulu ngomong aja terbata-bata gitu. Oke. Sekarang ngomongnya oke, bisa pidato lah. Bapak punten ya, mau mengingat lagi saat itu kejadiannya kapan, di mana, tahun berapa? 5 tahun yang lalu kejadian awal struknya di rumah. Di rumah. Ketika saya gula darah naik tinggi, lalu saya pergi ke rumah sakit diperiksa, kata dokter, udah pulang aja Pak, makan obatnya, obat gulanya gitu. Oke. Tapi perasaan kok nggak enak banget di badan tuh, malah pengen ke dokter lagi. Ya. Udah balik lagi, ketemu dokter yang lain. Kata dokter, ada saran lagi, udah Pak pulang aja. 2 kali ke rumah sakit, 2 kali disuruh pulang. Suruh pulang. Oke. Makan aja obatnya kayak gitu. Baik. Nah, pas pulang yang kedua kali, pas di ruangan depan mau ke ruangan tengah, ngarung puyuk. Karung puyuk tuh lemes, istilah bahasa Sunda, lemes tanpa ada tenaga gitu ya. Ya. Sebelah kanan Bapak. Sebelah kanan di sini. Udah gitu saya dibopong sama istri. Yang tangan kiri dibopong sama anak. Baru ke kamar gitu. Ke kamar. Ya. Nah, udah ke kamar gitu ya nggak ke rumah sakit lagi. Terus ke rumah sakit laginya kapan? Udah beberapa hari. Astagfirullah. Bapak kenapa terlambat gitu kan? Betul. Karena melihat saya pelok gitu kan. Betul. Melihat saya tangannya nggak gerak gitu kan. Udah gitu ya udah saya bilang gimana dokter aja gitu. Lalu saya rutin berobat ke dokter tersebut. Ya bolak-balik gitu, kontrol terus gitu ya. Nah udah kontrol gitu disarankan gitu kan. Waktu itu ke jantung direkomendasikan ya. Dari dokter saraf itu kata dokter jantung, Bapak harus pasang ring. Ternyata nyambung kering jantung juga. Ya gitu saya di ini ke rumah sakit Primaya Sukabumi di scan gitu lah. Bapak harus cepat dipasang ring kan gitu. Bapak siap bilang gitu. Nah udah gitu pas saya bilang siap, saya bilang ke rumah. Dari rumah nggak ada yang mengantar. Saya jadi nggak jadi di ringnya. Oh jadi dirinya nggak jadi. Nggak jadi karena nggak ada yang ngantar. Baik. Gitu. Nah dari dokter jantung itu saya jauh lama gitu, balik ke dokter jantung gitu sampai dia nggak jadi. Terus ada lagi rekomendasi dari dokter saraf juga. Apa katanya? Suruh ke dokter dalam. Penyakit dalam. Penyakit dalam Baik. ya. Internis. Udah ke penyakit dalam gitu. Ada apa lagi? Wah Bapak ini kayaknya ada yang terganggu ginjalnya gitu. Astaga. Ginjalnya kenapa? Kan kalau pipis berbusa. Ya. Keruh gitu. Kata dokter penyakit dalam ginjal Bapak kenapa? Rusak ya. Rusak. Penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Oke. Bapak yang terdampak bagian tubuh sebelah kanan ya? Kanan. Tangan, kaki, ngaplek dulu Pak. Ya begini. Nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Iya. Jadi dulu ketika awal terkena stroke gimana Pak? Bicara susah, nggak bisa. Hello Pak, sering terapi bicara. Terapi bicara. Ya. Oke, jadi yang pertama bicaranya pelo. Pelo, ya. Mukanya miring nggak dulu? Agak sedikit. Agak sedikit. Ya. Jadi istri yang full membantu Bapak. Ya. Untuk mandi dibantuin, Ya. makan. Ke kamar mandi bertiga. Kamar mandi. Iya. Istri sebelah sini, anak sebelah sini. Siap. Ya, mas saya gitu. Jalan juga ini Susah ya. Susah lah gitu. Oke. Ada gangguan emosional Pak? Bukan. Kenapa sih gampang nangis gitu sekarang? Sebenarnya waktu kecil dia cerita yang seperti itu. Kenapa Pak? Tenang aja dulu Pak. Sebenarnya nggak bisa. Ya, oke. Nggak kuat sebenarnya. Waktu cerita seperti ini nggak kuatnya. Nggak kuat ya. Sedih banget ya Pak ya. Sedih banget ya. Pokoknya jangan sampai buat yang sehat-sehat, jangan sampai merasakan apa yang namanya penyakit Allah Akbar sakitnya. Jangankan jalan, jangankan bergerak. Ya. Kata seorang mah lagi tiduran gini dikit aja, gini dikit, Ya. sakitnya minta ampun. Apalagi duduk, apalagi berjalan, sakitnya minta ampun. Sampai akhirnya Bapak putus asa, Ya. pesen kuburan gitu ya. Baik pemirsa, tangisannya tadi ada senyum juga. Coba mana senyumnya atuh? Senyum optimisnya atuh, mau sembuh lagi. Oke, sembuh lagi. Ya. Karena Pak Nanang sudah rutin menggunakan teknologi laser sama kayak saya. Coba dipakai lagi ya. Pak, perubahannya apa? Manfaatnya apa yang Bapak rasakan setelah pakai laser? Enak tidur, enak makan, pokoknya serba enak semuanya. Serba enak Ya, serba ya. enak ya. Jauh dari sebelum pakai laser. Pokoknya bermanfaat banget.
yang teknologi laser ini. Pokoknya saya sarankan kalau mau istilahnya sehatnya aman, panjang sehatnya, pokoknya pakai laser aja. Jangan nunggu sakit. Kalau udah sakit stroke itu nggak enak. Jangan sampai nunggu ngerepotin orang dulu baru ikhtiar. Sekarang lagi sehat, pokoknya saya sarankan pakai aku laser. Teknologi laser manfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Itu kan yang dirasakan, tetapi kalau dari hasil pemeriksaannya bagaimana Pak? Setelah pakai laser Pak, tensinya bagaimana? Normal banget. Dulu berapa? So bandingin. Dulu ngaco. Berapa Pak? Ada 170, ada 200. Sekarang 120 per 80. Alhamdulillah. Angka ideal itu. Kemudian gula darahnya? Normal. Dulu mah sampai 300. Astagfirullah. Pernah juga sampai 400. Sekarang 100. Keren. Jadi pemirsa, teknologi laser yang Pak Nanang gunakan ini sebagai upaya untuk membantu pemulihan pasca stroke, ini nanti dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Karena dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini nanti tensinya akan distabilkan dengan bantuan mengoptimalkan produksi dari nitrik oxide, di mana ketika nitrik oxide ini diproduksi, pembuluh darahnya jadi lebih elastis, jadi lebih lebar dan lebih lancar. Jadi tensi Pak Nanang yang dirasakan sekarang atau dilakukan pemeriksaan setelah menggunakan teknologi laser ini berkat dari pola hidup sehatnya tetap dilakukan, obat-obatannya tetap dikonsumsi, kemudian teknologi lasernya juga tetap digunakan. Ya pemirsa, jadi teknologi laser itu kerjanya ketika dipakai di pergelangan tangan itu, lasernya keluar. Nah, sinar lasernya itu ada intensitasnya khusus pemirsa. Ketika dia tembus ke pembuluh darah, itu dia juga menembus masuk sampai ke dalam pembuluh darahnya. Sehingga apa? Ketika ada satu kondisi yang namanya pengentalan darah akibat pilihan makanan, ya. Saya suka makan goreng tepung, suka makan sosis goreng, suka makan burger, suka makan makanan bersantan, itu darah mengental. Nah, ketika mengental itu sel-sel darah menggumpal. Nah, itu menyebabkan darah nggak bisa dihantar ke organ target, karena begitu masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil dia nggak bisa. Dengan bantuan teknologi laser, maka si penggumpalan itu bisa terurai dan darah, komponen-komponen ada dalam darah tadi bisa diantar. Nah, misalnya satu nih sel darah yang mengangkut gula, hemoglobin, dihantar ke sel. Nah, sampai di sel nanti oksida nitrit yang tadi bekerja membuka pembuluh darah masuk ke dalam sel juga. Jadi misalnya di dalam sel jantung nih, di dalam sel jantung, di setiap sel jantung itu ada satu organ kecil yang namanya mitokondria. Nah, ada sekitar 5.000 sampai 8.000 mitokondria per satu sel jantung. Oksida nitrit tadi masuk nih ke dalam sel tadi. Dia memicu pembakaran gula darah di dalam mitokondria. Maka fisik kita tuh terasa lebih bugar. Jadi seperti segar badannya. Gulanya sebab dipakai. Tanpa adanya oksida nitrit, penggunaan gula itu dalam tubuh kita nggak terlalu efisien. Nah, dampaknya apa? Dua sekaligus. Pertama, badan lebih bugar. Kedua, si gula itu jadi kepake, tidak memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi pemirsa, ketika Anda mulai memahami betapa si teknologi laser bermanfaat buat pembuluh darah, maka tentunya Anda akan berhenti menunda-nunda. Pakai teknologi laser sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Ingat, Pak Nanang bilang, take action, jangan ditunda-tunda lagi. Pakai teknologi laser, prioritaskan supaya Anda dan sekeluarga lebih sehat. Kenapa? Nih, IQ Laser ini ada alat kesehatan dengan teknologi berpaten, ya. Dalam satu alat ada 3 teknologi, laser intranasal dan juga NMES yang kami akan bahas di segmen berikutnya. Kenapa rutin harus dipakai? Untuk mencegah dan mengendalikan faktor resiko diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Kalau rutin digunakan, bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanannya silakan lakukan di nomor Gogomall yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung ya, nggak lebih dari 20.000 kita sisihkan per harinya untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Kenapa ada kemudahan cicilan ini? Karena Gogomall ingin Anda tidak menunda lagi untuk memiliki IQ Laser. Ya, jadi pemirsa, jadilah seperti Pak Nanang, sakit tapi aktif menggunakan IQ Laser sehingga menjadi lebih cepat penyembuhannya ya. Yuk gunakan IQ Laser
Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik, pemirsa, masih bahas mengenai stroke, penyakit berat tapi bukan akhir dari segalanya. Banyak kok pasien stroke bisa kembali pulih, bisa kembali aktif ya. Tentu memang butuh kerja keras yang membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan. Termasuk yang akan dibahas sekarang adalah harus rutin mengonsumsi suplemen antioksidan. Nah, apa hubungannya antioksidan dengan pemulihan pasca serangan stroke? Bang Faidon akan bantu jelaskan. Ya, terima kasih Kang Ronald buat kesempatannya. Jadi pemirsa, seorang yang menderita stroke pada dasarnya memang sudah mengalami masalah paparan radikal bebas yang berlebihan. Apa dampaknya kalau kita tidak membantu memfasilitasi dengan penyediaan atau mengadakan antioksidan bagi tubuh kita? Dampaknya apa? Dampaknya pemulihannya menjadi lebih lambat. Ya, nah itu sebabnya kita membutuhkan tambahan antioksidan dari luar. Walaupun dari dalam kita bisa memproduksi antioksidan, tapi ingat, orang yang sudah punya masalah penyumbatan pembuluh darah, punya pola hidup yang tidak sehat, maka organ yang berperan dalam memproduksi antioksidan, yaitu liver, juga pasti sudah punya masalah. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan dari luar dalam bentuk suplemen, tentu suplementasi yang berkualitas, dalam arti mengandung sumber antioksidan yang berkualitas. Misalnya ada yang namanya astaxanthin. Astaxanthin itu adalah antioksidan yang punya sifat neuroprotektif. Kemudian ada yang namanya alpha lipoic acid. Ini membantu metabolisme tubuh, khususnya membantu metabolisme gula darah. Kemudian ada yang namanya dari pine bark yang membantu kesehatan atau pencegahan pada kerusakan pembuluh darah. Kemudian ada lagi antioksidan namanya kolin, ya. Kolin ini membantu menstimulasi produksi growth hormone dan masih banyak lagi. Nah, itu sebaiknya ketika Anda sudah mendengarkan informasi ini, untuk Anda yang ingin mencegah stroke atau ingin membantu proses pemulihan dari stroke, ayo tambahkan penggunaan suplementasi yang mengandung antioksidan yang lengkap. Kapan? Sekarang juga. Baik pemirsa, Pak Nanang narasumber kami kali ini juga sudah rutin mengonsumsi suplemen yang lengkap ya. Multivitamin, multimineral, dan antioksidan. Harus banyak antioksidannya. Nih, Evolife AS10 ya Bapak ya. Jadi Bapak lasernya dipakai, Betul. suplemennya diminum, betul Pak? Betul. Rasanya ke badan seperti apa Pak? Seger. Seger teh kayak gimana? Coba dijelaskan atuh. Enak deh. Pokoknya gimana ya? Kayak semangat lagi itu. Jadi ini memang kombinasi ya Mas Yo ya. Jadi si lasernya itu dari luar, dari dalamnya si suplemennya itu. Ya. Coba Mas Yo, bantu dijelaskan deh. Jadi apa yang dilakukan Pak Nanang ini merupakan upaya solusi sehat luar dan dalam Nah. dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Ibaratnya kita menanam sebuah pohon. Untuk pohon itu bisa berkembang, berbuah, kemudian rindang, itu butuh aliran air yang cukup
dan nutrisi atau pupuk yang diberikan setiap hari. Sama seperti tubuh kita. Untuk tubuh kita itu sehat, ya, kemudian bugar, itu butuh aliran darah yang lancar dengan menggunakan teknologi laser bantuannya dan nutrisi yang disebarkan ke seluruh tubuh, yaitu dengan konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Nah, kemudian ini kan pasien pasca stroke biasanya nih ada gangguan dalam mengunyah, Iya, iya, betul. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan 10 antioksidan, belum lagi multivitamin, multimineral, ini dipermudah dengan suplementasi. Dalam satu suplemen sudah mengandung semuanya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi teknologi laser dan suplementasi antioksidan bekerja bersama supaya pemulihan pasca stroke akan lebih optimal, mencegah stroke berulang, dan membantu mengoptimalkan kesehatan tubuh kita. Pak Nanang sudah menggunakan dua-duanya ya. Pak Nanang, waktu dulu parah terkena stroke, sempat ada perasaan minder nggak Pak? Bukan minder lagi ya, gimana? Makanya gimana, serba malu udah gitu. Tangan begini, ini begini, makanya kan mau. Baik, jadi bayangkan pemirsa, orang yang dulunya aktif, kepala keluarga, tulang punggung keluarga tiba-tiba dicabut semuanya. Kenapa? Karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kena stroke. Yang dilakukan Pak Nanang ini sehari 2 kali tetap harus dilakukan ya Pak ya, pada pagi dan malam hari menggunakan teknologi laser. Karena di segmen sebelumnya Pak Nanang sudah menjelaskan manfaat setelah menggunakan teknologi laser, tidurnya lebih mudah dan berkualitas. Pada malam hari ini akan menstimulasi melatonin, tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas karena tidur yang berkualitas memegang peranan penting untuk pemulihan pasca stroke. Dan pagi hari ini akan meningkatkan energi dan menstabilkan mood karena diproduksi hormon serotonin. Dan jangan lupa menggunakan yang di hidung ini secara bersamaan karena ini merupakan satu kesatuan. Dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah akan dilancarkan, fungsi otak akan lebih optimal, membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, kemudian mencegah demensia atau kepikunan, sakit kepala, migrain, vertigo dapat dibantu pemulihannya. Dan jangan lupa tambahkan suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral karena keduanya akan bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda, mencegah terjadinya komplikasi. Jadi pemirsa, teknologi laser yang terbaru ya, yang versi yang terbaru itu ada teknologi tambahan selain tadi teknologi intranasal yang disebutkan sama Mas Yo. Namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia membantu untuk otot latihan, ya, latihan supaya ototnya berkontraksi. Dan kedua, dia membantu untuk otot supaya sarafnya terangsang. Otot-otot ini ada saraf sensoriknya yang memberi informasi kepada otak untuk melakukan aktivitas tertentu. Tapi kalau orang mengalami stroke, baik motorik maupun sensoriknya seringkali terganggu. Itu sebabnya dengan bantuan teknologi NMES dipakai nih, ototnya seperti sedang latihan, ya. Sementara orang stroke itu kan nggak bisa latihan, tapi ototnya butuh latihan. Kalau nggak dilatih, nanti makin lama makin ciut ototnya, makin tidak fungsional. Dengan bantuan NMES dia seperti dilatih, sekaligus pada waktu yang bersamaan saraf ini dirangsang ke otak. Jadi otak itu merasa ada ada stimulasi yang diperlukan untuk proses perbaikan jaringan otak. Upayakan pola hidup sehat, pakai teknologi lasernya, pakai teknologi NMES-nya, pakai intranasalnya. Kapan? Sekarang juga. NMES ini adalah sebuah teknologi untuk melatih dan merangsang otot dan syaraf ya. Bapak pakai juga? Pakai. Ditempel di mana biasanya Bapak? Kaki. Di kaki. Dulu kan kaki nggak bisa tambah kaki, nggak bisa begini. Wih. Bisa begini kan? Ya. Tunggu, kakinya bisa begitu-begitu, goyang-goyang. Bisa. Oh, turun, naik turun. Naik turun dong. Gak masalah. Putar tuh. Gel bisa. Bisa. Padahal dulu ini ngaplek gitu istilahnya, orang Sunda bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena dilatih, Ya. darahnya dilancarkan, otot dan syarafnya juga dilatih. Nyeri-nyeri udah nggak ada lagi. Nggak ada. Tidurnya bagaimana? Nyenyak banget. Nyenyak banget. Nyeri yang di tulang belakang? Hilang. Hilang. Udah nggak ketemu dengan sakit. Udah nggak makan apa?
obat anti nyeri, bye-bye anti nyeri deh. Bye-bye Iya. anti nyeri. Jadi Bapak lebih sehat dulu atau sekarang? Sekarang dong. Semangat Bapak. Buat teman-teman atau juga para orang tua ya yang manula ya, untuk istilahnya tuh ya kondisi supaya sehat, diusahakan jangan nunggu besok atau lusa. Bila perlu beli sekarang juga, biar sehatnya biar panjang sehatnya. Jangan nunggu sakit, nggak enak sakit itu. Berkat ini, Aqualaser, coba deh beli ke Gogomol, pasti dijamin. Oke, jaminannya saya. Bapak atur nuhun ya. Bang Faidon terima kasih, Mas Yohanes juga terima kasih buat penjelasannya. Pemirsa, tuh ini contoh orang yang mau usaha. Stroke berat, betul stroke itu berat, tapi bisa kembali pulih, bisa. Pak Nanang tadi sudah cerita. Karena Pak Nanang sudah rutin, yang pertama nih, menggunakan teknologi laser. Nih, yang kedua, rutin mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Keduanya adalah solusi tepat yang bersinergis ya, untuk membantu menyehatkan dari luar dan juga dari dalam. Laser dan kandungan multivitamin, multimineral, dan 10 antioksidan. Ini bisa membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Karena kalau semuanya bisa kita kendalikan, insya Allah komplikasi bisa kita hindari ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jadi silahkan dapatkan informasi mengenai Aqualaser dan suplemen Evolife AS10 di Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan yang bersertifikasi standar internasional. Nah, serunya nih, Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Nanti Anda akan dibimbing bagaimana cara untuk memaksimalkan kesehatan. Ingat, fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Dan juga nikmati, manfaatkan fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Supaya apa? Supaya Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki Aqualaser dan Evolife AS10. Silakan hubungi nomor yang ada di layar TV sekarang juga, atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, sekali lagi, gunakan Aqualaser dan suplemen Evolife AS10 untuk solusi kesehatan luar dan juga dalam. Oke, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semuanya semangat hidup sehat. Let's go! Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.